melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, dan pembahasan kita saat ini masih fokus pada persyaratan-persyaratan yang harus ada pada seorang wali nikah. Sebagaimana yang telah kita ulas pada video-video sebelumnya, bahwa seorang wali nikah itu disyaratkan harus orang yang memiliki sifat adalah, yang mana definisi atau pengertian dari sifat adalah sudah kita singgung pada video sebelumnya, yaitu sifatun ala syakhsin atau malakatun ala syakhsin min husni sirati wal ifati, yaitu suatu bakat atau sifat yang menempel pada diri si wali, yang mana bakat itu berisi atau tentang track record yang bagus, dan juga dia memiliki sikap bisa menjaga kehormatan dia sendiri. Dan seandainya sifat adalah ini sulit untuk bisa ditempuh, bisa ditemukan pada seorang wali nikah, maka para ulama mengatakan cukup orang ini memiliki sifat masturul adalah, atau bisa dikatakan juga dengan al-adalah al-masturoh. Sifat adalah yang sifatnya itu masturoh, tertutup atau tidak nampak. Yang mana kemudian para ulama mendefinisikan apa yang dimaksud dengan al-adalah al-masturoh dengan definisi kita tidak pernah tahu bahwa si wali nikah ini pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar di hadapan kita semuanya. Selama kita tidak tahu kalau wali ini pernah melakukan perbuatan dosa besar, maka dia sah sebagai wali nikah. Walaupun masih ada potensi sekian persen kiranya bahwa si wali nikah ini pernah melakukan dosa-dosa besar tanpa sepengetahuan kita semuanya. Nah, oleh karena itu, demi menjaga keabsahan akad nikah yang dilakukan atas putrinya, maka para ulama menganjurkan supaya sebelum terjadinya proses akad nikah, para orang-orang yang hadir pada majelis akad nikah ini melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu kita sering menyaksikan saat terjadinya proses akad nikah, sebelum itu kita semuanya diajak untuk membaca istighfar 3 kali, atau juga diajak membaca 2 kalimat syahadat yang juga diulang sebanyak 3 kali. Ini semuanya merupakan suatu upaya dalam bentuk melakukan taubat nasuha, taubat yang sohihah, benar-benar taubat, supaya kita terlepas dari dosa-dosa besar ataupun juga dosa-dosa kecil, sehingga akad nikah yang akan dilakukan betul-betul menjadi akad nikah yang barokah dan juga dianggap sah oleh kacamata syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam hal ini keterangan yang disampaikan oleh kitab Faidul Ilahi Malik yang menukil dari dawuhnya Imam Al-Baghawi, dan demikian juga yang disampaikan oleh Imam Al-Mutawalli, bahwa seorang wali nikah seandainya dia itu pernah melakukan dosa besar, atau dia itu sebatas memiliki sifat al-adalah al-masturu atau masturul adalah, dan kemudian dia bertaubat beberapa saat sebelum terjadinya proses akad nikah, maka taubat ini dianggap cukup membersihkan dia dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yaitu ibarat yang ada adalah wa idza taba al-wali zawwaja fil hali. Wa idza, dan apabila taba, taubat. Siapa yang taubat? Al-waliyu. Wali nikah ini taubat. Bagaimana? Zawwaja fil hali. Maka si wali ini boleh menikahkan saat itu juga, karena dia telah melakukan taubat. Ketentuan ini ya kama qalahu al-Baghawi wa dzakara nahwahu al-Mutawalli, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, dan demikian juga disebutkan oleh Imam Al-Mutawalli. Walaupun di sisi yang lain Al-Imam Ar-Rafi'i masih kekeh, masih kuat menyampaikan bahwa karena wali nikah ini harus ada sifat adalah atau masturul adalah, yang mana adalah atau masturul adalah pada wali ini mengambil dari sifat yang harus ada pada saksi nikah, maka harusnya proses taubat yang ada pada wali nikah itu juga sama sebagaimana proses taubat yang ada pada 2 saksi pernikahan. Yang mana para ulama sudah menyampaikan bahwa untuk 2 saksi nikah itu setidaknya
dia telah melakukan taubat dari dosa-dosanya 1 tahun sebelum terjadinya proses akdun nikah. Yaitu sebagaimana keterangan yang juga disebutkan oleh kitab Faidul Ilahil Malik, wa bahasa fihi ar-Rafi'i bi annal qiyasa ishtiratul istibra wal maqis alaih wa syahid wa la tuqbalu syahada minal fasik alladzi taba illa bimudiyyi sanatin wa mithluhu al-wali. Sebagaimana sifat adalah ini harus ada, sifat masturul adalah ini harus ada pada seorang saksi, lalu kemudian sifat ini juga diberikan kepada, ketentuan ini diberikan kepada saksi ini, wali nikah, maka proses taubatnya pun juga sama harusnya. Pada wali ini juga harus sudah taubat 1 tahun sebelumnya. Sehingga pendapat yang disampaikan oleh Imam Rafi'i ini merupakan pendapat yang huwa khilaful mu'tamad. Ini merupakan pendapat Imam Rafi'i yang berselisih dengan pendapat mu'tamad, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya dari ulasan-ulasan ulama yang telah disampaikan dan saya bacakan barusan, supaya kita ketika menghadiri majelis akdun nikah, lalu kemudian kita diajak membaca istighfar 3 kali, diajak membaca 2 kalimat syahadat yang diulang 3 kali, saat itu kita betul-betul taubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, supaya kita terlepas dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, dan kita menjadi saksi atau menjadi wali dalam majelis akad nikah tadi itu, sehingga akad nikah bisa betul-betul menjadi akad nikah yang sah secara kacamata syariat. Ini keterangan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.